direkam tuh. Iya. Ya ini sore-sore ketemu anak muda dari FMIPA ya. Orang fisika. Kayaknya enak untuk ngobrol apa nih, Pak Irwan? Ya sebenarnya sih kan kalau saya ngelihat ya, ITB ini kan udah punya reputasi dosen sudah cukup banyak ya, yang punya experience di riset, pengalaman di industri, ya artinya reputasi itu pasti udah terbangun. Tapi sebenarnya ITB dari situ perlu memperluas layanannya dia. Layanannya tuh maksud saya gini, kita banyak yang ingin sekolah dan merasakan di ITB walaupun saya tidak dapat gelar dari ITB. Itu banyak. Betul. Banyak banget ya. Jadi metode apa yang bisa kita ambil di ITB? Jadi artinya cara apa sih supaya ITB itu lebih inklusif? Jadi lebih inklusif itu artinya saya pengen kok diajarin sama dosen ITB ya yang punya reputasi A, B, C, D gitu ya. Nah sekarang layanan apa yang lebih inklusif sekarang? Tapi kita ngelihat tren anak muda, saya pengen dapat video-video pendek, kan gitu kan? Betul. Nah, kalau menurut saya di mana nih posisi ITB gitu? Apalagi saya berharap sih dari dosen-dosen muda pasti lebih lincah ya dari saya. Karena itu juga program unggulannya Bu Rektor dan dulu kan pernah terlibat tim transisi ini. Nah, jadi signifikan juga nih kalau bisa diajak ngobrol lagi sekarang setelah beberapa waktu gitu. Ya, kalau misalnya kita berkaca kepada apa yang sudah dilakukan oleh universitas luar negeri ya Pak, kan benchmarknya biasanya, bahkan saya pun ketika masih kuliah dulu tuh sering nonton kuliah bahkan hanya di YouTube. Mereka punya, contohnya MIT Pak, mereka punya channel yang benar-benar merekam perkuliahan non sensor ya di kelas Pak, dengan ya kalau kita mau berkaca kelas mereka papan tulis yang luas dengan kapur, dan ya mungkin sistem perekamannya sudah seperti ya istilahnya sudah ada multi kamera, ada yang shoot close up mungkin follow kamera kepada dosennya, ada yang shoot dengan bagus papan tulisnya, dan mungkin papan tulisnya juga dibikin sangat baik dengan kapur yang cukup representatif gitu ya. Jadi ya benar-benar dosennya mengajar mengajar di kelas. Jadi itu seperti perkuliahan besar ya, baik dari tingkat dasar maupun tingkat yang advance, direkam, disebarluaskannya lewat video. Saya kurang bisa memahami secara detail sih tentang bagaimana monetisasi tentang value dari kami sebagai dosen sih. Tapi pada saat saya belajar dulu saat kuliah, video-video macam itu tuh sangat membantu. Tapi yang kita perlu sadari sekarang Pak, zaman tuh berubahnya sangat cepat ya. Kayaknya ya, saya melihat mahasiswa zaman sekarang itu agak terlalu sulit untuk mengkonsumsi konten-konten yang panjang. Betul. Ya, jadi dan termasuk baca sendiri. Ya, mungkin jadi pun kita serahkan video karena pengalaman juga saya zaman pandemi, kita kan pandemi mengajar dengan platform yang disediakan ITB ya, baik itu Zoom maupun Teams. Kita selalu merekam video pengajarannya. Saya mungkin pakai sedikit editing segala macam untuk merapikan, atau bahkan mungkin saya lemparkan secara mentah. Itu kalau istilahnya bisa kita lihat engagementnya, itu untuk video-video yang sangat panjang itu engagementnya nggak terlalu bagus. Jadi ketika mereka dikasih misalnya beberapa bab itu kan bisa kita potong beberapa bahasan ya. Kita nggak bisa sebut subbab sih. Mungkin kalau kita bicara tentang hukum Newton, ada satu secuplik video tentang hukum Newton 1. Jadi itu akan lebih banyak dikonsumsi dibanding perlu berapa menit tuh ini. Kalau lihat rata-rata saya kurang tahu ya. Ada penelitian tentang hal itu, tapi mungkin 15 menit itu sudah sangat makanya kalau kita lihat katanya ada yang bilang spend mahasiswa di kelas itu nggak nyampe 2 jam. Jadi sebenarnya 2 SKS itu nggak sampai 2 jam, itu udah paling optimal itu Pak. Makanya ketika udah 1,5 jam tuh kita lihat mata anak-anak itu sudah mulai kosong, sudah mulai nanar mikir mau makan apa, mau kemana segala macem. Makanya akhirnya dosen jadi ditantang untuk bisa lebih relevan sehingga akhirnya engagementnya tuh tetap terjaga. Nah kalau kita bicara tentang berkelanjutan, kontennya bisa dibahas terus ya akhirnya mungkin video pembelajaran tuh bagus juga. Hanya mungkin kemasannya itu harus kita cari terus, harus evolusi terus seiring dengan perkembangan zaman. Apalagi kan kalau mau melihat sosial media Pak, sekarang paling rame itu ada di
TikTok misalnya kita sebut. Iya. Iya. Dan TikTok itu spend konten itu paling lama itu sekitar 1 atau 2 menit menitan, atau ya. mungkin ada yang lebih lama, tapi saya yakin Reels gitu iya ada. akan lebih cepat. Nah, makanya mungkin media seperti itu bisa jadi clickbait lah istilahnya. Merangsang rasa penasaran sehingga untuk mengkonsumsi lebih banyak bisa banyak. Iya. dihubungkan kepada konten yang lebih panjang sih, Pak. Ya itu sih kayaknya kalau dari saya mikirnya sih, Pak. Nah itu yang menurut saya kita harus manfaatkan, karena gini, kita harus sadar bahwa dosen ITB juga ada usianya, bukan usia udah nggak main sosmed lah. Banyak ya, mungkin sebagian besar dosen atau mungkin 50% lebih, saya nggak tahu, nggak punya datanya. Suruh bikin kayak gitu kan dia juga nggak bisa ya. Nah ini memanfaatkan satu dosen muda yang potensial begitu, atau alumni yang berkontribusi. Ya kalau menurut saya gitu ya, beberapa alumni juga masih care gitu, masih memang dia punya, kalau menurut saya di luar bidangnya dia waktu sekolah di ITB, tapi dia juga punya hasrat untuk membuat konten, tinggal kita tarik konten itu positif buat ITB dan buat dia. Betul. Gitu. Jadi kadang-kadang berapa alumni ya, misalnya kayak tadi bikin, misalnya saya bikin kumpulin dosen-dosen ITB ya akhirnya terkumpul gitu ya, dia bikin serial pendek kan dosennya nggak perlu, dosennya tinggal silahkan bekerja dengan biasa ya, kita gunakan resources dosen muda ataupun alumni ya yang memang punya kemampuan, kalau misalnya kemampuan dan juga apa ya, passionnya di situ. Betul Pak. Punya passion. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa wah semua harus dosen ITB harus mampu main video di TikTok. Wah saya nggak pede ngelihat kamera aja. Kalau saya ngelihat kamera itu saya gemeteran, gemeteran aja saya. Dan itu benar Pak, karena istilahnya membuat video pembelajaran itu kan sudah pernah sering kita lakukan. Karena kan saya juga pernah membuat video pakai Zoom. Kalau pada saat kita ngajar langsung sinkronus tapi direkam, itu lebih luas Pak, karena kita ya ngajar aja. Iya. Ya apalagi misalnya kita sudah cukup menguasai platform yang kita pakai, kita bisa Zoom, kita udah lincah, share screen, share media, pakai pen tablet dan segala macam, itu akan sangat menyenangkan. Iya. Tapi ketika kemudian saya akan bikinkan video untuk pembahasan modul tutorial. Nah, ketika kita aware bahwa ada rekaman di situ, somehow kalimat-kalimat yang kita keluar tuh jadi, aduh kok nggak cocok ya, aduh kok nggak enak, nggak luwes lagi Pak. Jadi somehow membuat skrip itu juga bukan hal yang menyenangkan buat sebagian orang, karena kan biasanya dosen-dosen kita kalau ngajar kan ada aja, bisa aja. Kadang saya juga ngobrol sama alumni yang saya kenal juga, dia suka bertanya, Pak, Bapak kalau lagi ngajar itu bikin skrip nggak sih, kok jokesnya bisa masuk gitu, tiba-tiba selentingan Bapak tuh bisa sesuai dengan analogi yang lagi kita pelajari. Kayak contohnya saya pernah punya jokes begini Pak, medan listrik dan medan magnetik kan satu paduan jadi gelombang elektromagnetik kan Pak. Nah saya bilangnya gini, berarti medan listrik dan medan magnetik itu seperti sepatu. Kenapa sepatu? Karena menurut Tulus kan selalu bersama tapi tak bisa bersatu. Jadi mereka langsung asosiasi dengan lagunya Tulus. Jadi harapannya adalah ketika mendengar lagunya Tulus tentang sepatu itu, mereka jadi ingat medan elektromagnetik gitu loh. Nah hal-hal macam itu juga saya temukan nggak di skrip gitu. Akhirnya saya skrip setelah saya saya jadi pakai terus tahun selanjutnya beberapa hal. Jadi ketika kemudian direkam, betul kata Pak Irwan, ada hal-hal yang spontan tersebut nggak bisa keluar. Dan value itu, makanya ketika saya melihat video di MIT itu, ketika yang direkam adalah video ketika mengajar, bukan yuk kita bikin video mengajar, itu jadi lebih spontan. Value asli dari dosen yang kita punya itu jadi keluar, jokesnya, terus kemudian bagaimana gesturnya, menariknya, bagaimana dia punya engagement tanpa sadar. Justru ketika disadarkan itu jadi nggak keluar Pak. Makanya mungkin editing tuh mungkin diperlukan ketika misalnya kan biasanya kalau ngajar kita suka ya ngomong sesuatu, ada marah-marah, ada menegur. Ya iya dong kan terlambat atau ini terlambat. Ada mahasiswa ini itu. Yang kadang-kadang juga untuk menurunkan tensi. Tensionnya lagi big tension gitu. Biasanya editing kalau kita mau coba bikin gitu adalah ya untuk hal-hal yang tidak terlalu signifikan macam itu. Cuma membuat video dengan mengajar dan direkam yang lepas itu mungkin unggulnya di situ, tapi menarik juga sih memang.
Ya, dan kita juga nggak bisa karena melatih kayak, yuk dosen kita latihan di depan kamera. Nggak bisa. Udah saya kalau tahu itu direkam, bikin video, udah gemeteran. Iya, Nggak mau ngomong juga susah. Iya. Aku mendingan nggak tahu saya direkam. iya Gitu. nggak tahu. Nanti setelah beres mungkin ya dikasih kita koordinasi dengan dosennya, yang mana yang sekiranya perlu, yang mana ini. Karena saya kadang tuh ketika saya mencoba keluar dari diri saya Pak, ketika saya ngajar saya tuh sampai memuji diri saya sendiri gitu loh. Maksudnya aneh ya, sebenarnya rasanya kayak kok saya bisa dapat ya analogi yang seperti tadi dengan materi yang kita sedang ajarkan. Kalau disengaja sukar gitu ya. Iya. Kalau kita- Atau somehow ada peristiwa di kelas yang spontan. Mahasiswa kita kan juga brilian ya Pak. Iya. Mereka juga punya timing jokes atau timing mereka punya kecerdasan untuk itu gitu. Jadi mereka bisa membuat suasana kelasnya jadi lebih menyenangkan gitu. Tapi ya tentu saja namanya setiap dosen kita nggak bisa pukul rata ya Pak. Iya, Masing-masing punya passion sendiri, cara ngajar cara sendiri. ngajar sendiri. Dan kalau menurut saya itulah kekayaan kita. Betul. Jadi saya nggak mau maksakan setiap dosen itu gayanya si A. Ya, Ya. si A menjadi nggak bisa karena Ya. si A, si B, si C beda dan gayanya, dan itulah kekayaan kita. Iya, dan makanya kendala ketika kemudian waktu itu kan sempat DSTI memberikan paket-paket perekaman itu, tidak semua dosen akhirnya juga mau untuk memilih memanfaatkan, padahal kan itu adalah fasilitas yang gratis. Iya. Dan itu juga untuk keuntungan ITB dan dosen sendiri, tapi ya mungkin ya daripada saya bikin video lebih baik saya ngajar aja direkam deh gitu. Kita ngajar rekam, iya. Iya, karena kalau ditanya bahan materinya Bapak nggak ada, ini bahan materi saya ditulis. Pas ngajar pun akhirnya memanfaatkan fitur notebook atau apa dari Zoom atau hal yang lain untuk mulai dia coret-coret. Apalagi di bidang kami di fisika ya kan lebih suka ilustrasi, coret-coret, penurunan segala macam. Ketika ditanya, aduh slide-nya Zoom-nya, waduh, Susah. mungkin susah dan mungkin nggak sebagus itu kayaknya. ada nanti. template presentasinya harus gini, fontnya gini, kita Iya. paksakan tuh semua sama. Nah, Oke. ini kadang-kadang nih kita lagi jadi sekolah militer gitu ya, semua sama seragam, atau kita sekolah ITB yang setiap guru kayak di Padepokan Silat ya punya karakter Punya. yang berbeda-beda, Dan punya gitu jurusnya ya. masing-masing. Jurusnya masing-masing, jadi karakternya kan beda-beda. Jadi Pak Ridwan gayanya gaya jurus macan, yang satu jurus beruang, ada yang jurus kungfu panda, guling-guling kan macam-macam gitu ya. Tapi yang menarik sekarang karena di ITB itu ada berbagai macam keilmuan begitu ya, dan teman kita ini kan dari FMIPA begitu, yang saya sendiri ke anak saya itu paling sulit gitu ya menerangkan bagaimana supaya menyenangi Fisika, matematika, nah ya, gitu. Ya. gimana itu di masa sekarang, tantangan kan ke anak-anak ini nih, anak-anak Ya. sekarang. Makanya utamanya kalau dari saya pribadi memang saya jadi sebenarnya minat utama saya dari SMA itu matematik Pak. Cuma saya menemukan ketika masuk ITB di TPB itu saya menemukan bahwa matematika yang saya suka adalah matematika yang ada di fisika. Fisika. Karena kan ternyata belum pada waktu SMA kan kita Belum suka ini ya suka mungkin saya nggak mau menyalahkan tapi pembelajaran fisika waktu itu saya Ya, belum ya, terbuka matanya belum kita terbuka. sebagai siswa, jadi saya mikirnya fisika itu rumus, menggunakan rumus, mengingat ada hal yang lepas dari sisi pengajaran itu ya, mungkin itu juga membuat saya concern tentang pendidikan juga, kenapa yang saya alami di SMA. Tapi matematika kan jelas ya, istilahnya pengajarannya ada hal yang dihitung, ada yang ini, tapi ketika masuk di ITB karena TPB kan kita belum ada jurusan waktu itu pasti 2009, ya saya fisika 2009. Udah Dia ketahuan. aja yang nonton. Ya jadi waktu itu kita masih bisa memilih jurusan Pak. Nah, pilihan pertama saya di kuliah pertama adalah matematik, tapi setelah ada mata kuliah pengenalan keilmuan MIPA, saya pilih fisika karena saya lebih suka matematika. Bukan saya tidak mengerdilkan yang matematika, saya memang lebih suka untuk matematika yang berbicara. Artinya ya saya pilih fisika. Dan kalau kita bicara soal fisika saja ya saya kurang tahu yang lain Pak. Katanya kita paham itu ketika kita bisa menyampaikan suatu permasalahan atau fenomena dalam fisika dengan bahasa yang cukup sederhana. Ya, tapi tentu saja kan tidak semua fenomena itu sederhana. Jadi harusnya nggak perlu dipaksakan juga, semuanya tuh harus dijelaskan dengan sederhana. Tapi yang jelas akan selalu bisa diusahakan penjelasan yang lebih sederhana dari suatu hal. Karena kan itulah yang membuat sains itu jadi populer. Tapi kan kadang kalau terlalu populer, kadang kita melupakan yang detail. Jadi memang kita harus
tantangannya di situ Pak. Kita harus bisa ke arah satu hal, ke arah kemudahan untuk menjelaskan. Kita juga tetap harus kuat di sisi detail. Jadi ketika ada mahasiswa yang menuntut detail, kita juga harus siap. Nah, tapi kalau tadi concern dari Pak Ridwan tadi terkait masalah bagaimana biar menyampaikan dengan lebih sederhana, ya anak-anak zaman sekarang itu kalau menurut saya konsumsi kontennya itu banyak Pak. Dan mereka saya merasa bahwa kalau kontennya langsung denamkan di muka mereka ini pelajaran, itu akan ada penolakan. Iya. Ya, jadi istilahnya yuk belajar fisika. Wah, mereka akan nolak. Tapi kalau misalnya kita mencoba bukan langsung ke fisikanya, tapi ke fenomena yang bisa mereka lihat, bisa mereka konsumsi dengan mudah, bisa mereka lihat di kehidupan yang dekat, itu berangkat dari situ pelan-pelan. Nah, kemudian bisa ditarik yang tadi Pak dari arah kiri, bukan jangan bilang kiri kanan ya, takutnya dianggap di satu titik di mana populer tadi itu, ketika mereka punya sedikit demi sedikit menumpuk pengingintahuan, mereka bisa ditarik dikit-dikit untuk ke arah lebih detail lagi. Kayak contohnya kita bicara soal black hole di 2017. Orang-orang tertarik ya sebenarnya itu gambar foto di mana ada lingkaran itu apa sih, kenapa kok semua jadi sangat hype gitu. Semua jadi kenapa ini disebut sebagai penemuan besar? Ya karena ya kita bicara soal black hole. Kalau bicara soal black hole kan langsung ke detail pusing ya, hitungannya panjang sekali. Tapi kalau kita bisa cerita ke arah sana, apa sih nanti dia dipupuk, diperlihatkan dengan media-media misalnya mungkin video-video, foto, kita bisa pakai pengamatan langsung atau apapun lah, ditarik terus kemudian turun ke bawah ya, mungkin dari kami terus ya ditarik ke depan juga bisa, atau ya misalnya banyak yang paling seru itu adalah Bapak pernah nonton akun tentang tikungan si tinjau laut? Iya. Itu kan ada tikungan naik ke atas terus banyak gitu. truk yang naik ke atas dan itu. Jadi kalau kita bicara soal mekanika, kita bicara soal gaya gesek, kita bicara soal gerak menggelinding, ya kalau kita mulai dengan coba ada video tentang, mungkin kita pilih video tentang bagaimana truk itu bisa lewat atau kenapa motor itu bisa jatuh. Ya, itu kan hal nyata yang bisa dibayangkan oleh yang belajar fisika, baru daripada kita mulai dengan ya namanya gaya gesek itu apa sih. Jadi mungkin kalau saya sih Pak ya, lemparkan ilmu itu lebih dekat kepada mereka. Jadi kesannya itu ilmu nggak ada di atas gitu loh. Karena selama ini kalau saya lihat ketika ada soal misalnya yang pertama kali muncul di kepala mahasiswa sih ini pakai rumus apa ya. Artinya fisika itu jadi sesuatu yang dihafal, bukan sesuatu yang menjadi bagian dari hidup. Padahal katanya fisika mempelajari alam, kan jadi apa namanya? Jadi kontradiktif. Jadi kontradiktif gitu. Fisika tuh wah harus banyak ngapalin rumus nih. Males fisika, rumusnya banyak banget ya itu. Iya, dan begitu juga kita bilang ngapain sih saya tingkat pertama harus belajar fisika? Karena mungkin pada saat mereka belajar fisika selama hidup mereka sebelum di ITB, fisika itu dianggap sebagai ya mempelajari rumus-rumus yang nggak masuk ke bagaimana fisika ilmu itu membuat kita bersikap gitu loh. Nah, ya tentu saja ini kayak konseptual yang sangat abstrak dan kayaknya terlalu bulet-bulet ya. Tapi kalau ini bisa diterapkan dari lebih dasar dini sampai kemudian kita ya kalau kita bicara perguruan tinggi kan kita memang bicara nggak segi yang populer saja ya Pak. Detailnya juga harus kita harus siap di situ. Tapi ya kalau kita harus mulai dari perguruan tinggi apa boleh buat. Kalau saya sih gitu Pak. Kemudian ditambah lagi kita di Direktorat Pendidikan Non Reguler itu didorong untuk memberikan layanan yang lebih luas ya kepada masyarakat. Nah, kita berpikir juga keilmuan MIPA bisa menjadi agent of change sebetulnya ya. Jadi sebenarnya gini, karir itu benar-benar bertransformasi. Karir itu shifting kalau saya ngelihat ya. Ini terutama di bidang-bidang misalnya engineering gitu ya. Ataupun bahkan sampai coding. Dulu kita belajar coding ya coding. Jangan-jangan coding kan udah nanti ke depan cuma ngomong. Iya betul. Ya kan? Nah, artinya saya ngajarin coding dengan berbagai macam bahasa mulai dari C++, bahasa macam-macam.
ternyata pas begitu anak ini selesai, loh saya ke Udah dunia berubah. kerja coding itu berubah loh. Iya, betul Ya. betul. Nah, yang diajarkan kalau menurut saya basic konsep di sains dasar kita yang harus kuat sehingga mereka siap untuk bertransformasi. Ya, prinsip dasar itu yang harus kita pegang, tapi penerapan ataupun tools itu bakal berubah. Betul. Saya bilang. Jadi dan ini menunjang ke career shiftingnya dia. Saya ngeliat karena gini, career shifting itu suatu penting. Tapi apakah kita kurikulum kan kalau kita ubah karir ke depan akan seperti ini ya. Karir saya sebut udah kita nyiapin kurikulum kita kayak gini, karir berubah lagi. Iya, Kita betul. nggak bisa kejar-kejaran gitu terus. Kita Iya, ketinggalan pasti dengan karir yang cepat karena yang mendrive teknologi itu tidak hanya university. Yang mendrive perubahan ini kan banyak R&D perusahaan-perusahaan Perusahaan. dan segala macam. Nah, kita nyiapin pengen kayak gini lulusan kita, terutama yang di bidang applied ya. Tapi ternyata kita harus siap dengan basicnya. Yang penting dia adaptif. Ya, jadi kalau saya ngeliat kayak pelajaran fisika, matematika, ya itu pelajaran-pelajaran yang memang basic kita harus siapkan. Ya, karena ya itulah nanti dia bisa berubah tuh. Karena yang lain tuh berubahnya cepat nih. Teknologi ya terutama di teknologi. Makanya tantangan buat ITB juga begitu sih Pak. Maksudnya daripada kita seperti bersaing gitu ya, yang mana yang lebih unggul ya. Kalau memang untuk satu hal oke lah ya. Cuma untuk keilmuan yang kita bawa semestinya kan oke, sekiranya yang namanya menjadi mungkin dari teknik pertambangan kita harus tahu apa sih. Nah, yang kalau mau mengajar itu basicnya apa sih, yang benar itu seberapa besar kita butuhnya apa. Jadi kan artinya yang katanya multidisiplin mungkin harusnya juga sampai ke titik ke pengajaran juga nggak sih Pak? Ya, Istilahnya. saya malah berpikir dengan diskusi ini ya, saya berpikir kadang-kadang mungkin ya supaya ya, teman-teman kan gini, kita butuh layanan dari ilmu-ilmu sains dasar ya, fisika, matematika, kimia. Misalnya saya di teknik pertambangan, yang dibutuhkan anak-anak tambang ilfil juga. Ini buat apa sih saya belajar itu? Padahal penerapannya saya sebagai nanti begitu advance satu level naik, kamu kan harusnya udah bisa dong fisika, termo, segala macam ya, matriks, ruang vektor dan segala macam. Nah, saya malah berpikir apakah ITB sebelum menyiapkan multidisiplin ataupun kita berbicara lebih jauh itu ya workshop internal. Dosen FMIPA, oke nih kalau tambang tuh butuh fisika, matematika tuh dipakai kayak gini nih. Ya kita kebayang kan, jadi kebuka nih sama-sama kita tukar pikiran. Oke, yang disiapkan tuh akan seperti ini supaya anak-anak ini bisa mau belajar. Betul. Siapa anak-anak yang belajar saya udah masuk jurusan ini, udahlah yang ilmu-ilmu itu mereka merasakan nggak semangat gitu ya. Betul Pak. Gitu. Nah, kalau saya narik mundur lagi gitu ya, input mahasiswa ITB adalah lulusan SMA. Kita ingin tetap mahasiswa kita dapat input yang bagus-bagus ya. Saya ngelihat daripada kita promo habis-habisan ke depan mahasiswa, effort kita besar. Ke depan siswa betul ya. Yang penting gurunya mereka yang kita pegang. Mereka yang menjadi agent of change yang kita berikan bahwa fisika, matematika, kimia yang ada di SMA terpakai di perguruan tinggi itu akan seperti apa. Mereka kita beri pendidikan yang sifatnya training, ya course, dibuka tuh wawasannya. Mereka akan menjadi saya tuh ngajarin fisika matematika, bahkan mereka bisa ngerekam dengan foto ala yang tadi. dengan ala yang tadi. Saya ngajar di mesin ya, pelajaran mesin fisika. Untuk menentukan ini efisiensi mesin segala macam harus belajar ini. Nah karena dia akan turun ke siswanya di SMA, di level SMA itu lebih terbuka. Jadi membuat anak SMA tuh karena saya ngeliat tuh yang sedihnya tuh PISA skor kita kan jelek terus. Iya betul. Ya kalau ngeliatnya ke PISA skor emang kita jelek terus tuh. lebih baik nggak usah dilihat. Dilihat ya. Membuat tidak bersemangat. Iya, Vietnam itu bisa kayak gitu ya, Iya. Vietnam. Saya nggak tahu resepnya gitu ya, tapi yang pasti salah satu yang kita juga mungkin dari level perguruan tinggi itu mulai bahwa anak-anak itu senang dengan sains gitu ya. Dengan sains tapi dengan cara yang lebih dekat dengan gayanya mereka. Gaya milenial atau generasi apa sekarang nyebutnya. Gaya mereka video itu pendek, yang ngajarin itu mudah dan segala macam. Tinggal nanti begitu mereka masuk ke dalam, karena kan saya lebih seneng ngajar orang yang ingin tahu Betul. daripada dia pintar tapi kepaksa. Iya. Mendingan dia biasa saja gitu ya. IQ-nya cuma 1 strip di atas simpanse, ya kan syarat untuk bisa belajar kan yang disebut manusia Ya, betul, gitu ya. betul. 1 strip di atas simpanse IQ-nya, tapi keingintahuannya, keingin belajarannya itu tinggi. Ya, daripada saya punya IQ 5 strip di atas simpanse, tapi sebenarnya dia kepaksa nggak ini.
Itu berat. Dia punya passionnya di tempat-tempat yang tidak Iya. tidak ditempati oleh dia saat Iya. ini gitu ya. Betul. Itu Banyak. Ya agak kompleks sih Pak kalau saya lihat karena ibu saya adalah guru. Almarhum nenek saya adalah guru. Jadi kayaknya saya pun sebenarnya mendaftar jadi guru sebelum masuk ITB. Cuma nasib membawa saya ke ITB. Akhirnya nasib juga membawa saya jadi akhirnya tetap nggak ada perpikiran karir yang lain kecuali dosen. Alhamdulillah ITB memberi saya kesempatan untuk bisa ini ya. Hal paling menantangnya itu adalah ketika saya diskusi dengan mahasiswa TPB Pak, dan saya adalah mahasiswa yang TPB-nya lancar. Jadi saya bilang Jadi 3, lah enggak 4 Pak. Tapi waktu itu karena mengajar TPB, jadi saya bertanya kepada mereka menganggapnya bercandaan dan ya biasa kesombongan dosen untuk meningkatkan engagement. Saya bilang karena saya TPB saya lancar, saya struggle memahami bagaimana kesulitan Anda dalam belajar fisika dasar. Dan itu nyata Pak. Maksudnya saya kira pelajaran ini kan pelajaran yang sudah pernah Anda dengar di SMA, hanya ditambahkan sedikit detail saja. Saya kira Pak, karena kan itu yang saya alami ketika saya kuliah. Tapi ternyata itu tidak sesimpel itu buat mahasiswa kita. Artinya kan kalau kita tarik mundur juga ya apa yang mereka dapatkan di SMA mungkin memang perlu kita coba gali. Ya mungkin tadi seperti yang Pak Irwan bilang luar biasa kalau kita bisa pegang gurunya. Makanya saat di FMIPA kan ada program 3 magister pengajaran Pak. Magister fisika, magister pengajaran fisika, magister pengajaran matematika dan magister pengajaran kimia. Dan saya dengar di kampus ITB Watu Belah juga nanti akan dikembangkan magister multidisiplin Pak. Yang istilahnya kalau nggak salah tajuknya magister pendidikan 4.0. Jadi emang dimaksudkan untuk guru di kampus ITB Watu Belah karena saya tahu informasinya karena kami di kelompok kalian kami Fisika Teoretik Energi Tinggi bikin workshop di sana mengundang guru-guru juga. Nah, itu programnya emang tujuannya adalah meningkatkan kompetensi guru terkait objeknya, bukan pedagogi atau hal-hal yang berkaitan dengan filosofi pengajarannya. Iya. Karena kita ngajarin mereka berenang. Iya, betul. Nah, karena mereka. kalau ITB mau menturun ke istilahnya membina guru-guru, yang dibina bukan bagaimana mengajar, metode, penugasan, asesmen atau bukan, tapi tentang ya objeknya, tentang subjeknya misalnya, ya tentang fisikanya, matematikanya, tentang kimianya dan ya. Kalau kita lihat concern nyatanya dari respon dari guru-guru ya karena yang namanya pendidikan magister kan 4 semester 2 tahun sistemnya mungkin tugas belajar harus meninggalkan posnya segala macam pertimbangannya jadi banyak sekali kan Pak. Jadi memang mungkin ITB harus mencari cara lain sih Pak untuk kita bisa membantu karena selama ini kalau kita bantunya hanya bentuk pengemas workshop turun. Kalau ditawarkan ke guru Pak, ini nyata juga saya alami ketika saya pulang ke Purwokerto, saya asli Purwokerto, ke guru-guru, ya ketika ditanya mereka nggak terlalu, mau butuhnya apa Pak, mereka nggak terlalu, karena mungkin waktunya sudah habis untuk mengajar, ada hal-hal yang lain gitu. Ya jadi ya harus ada hal ini. Jadi kalau bentuknya workshop pendek, cuma 2 hari pertemuan atau apa, tidak berkelanjutan, nanti pengalamannya akan menguap begitu saja. Tapi kalau kita tarik untuk ayo sekolah tidak semua guru mau kita harus nyari formula yang tepat nih berarti ya. Betul Pak. Tidak perlu sampai panjang ya tidak juga ya sesuatu yang sangat pendek yang mereka udah nih selesai sehari gitu ya. Tapi yang pendek yang berkesan gitu. Iya. Mereka punya experience bahwa misalnya ke lab-lab yang ada di ITB, experience yang sesuatu yang wah mereka karena apa yang ada fasilitas di kita kan idealnya masyarakat Indonesia juga tahu ya bisa memanfaatkan tahu dengan cara belajar artinya pengen belajar di ITB ya syaratnya masuk di ITB tapi saya pengen dapat apa yang ada di ITB dengan cara yang lain ya lewat jalur tangga yang lain dan satu lagi Pak mungkin yang sering muncul juga dari guru adalah akses Pak jadi sering ibu saya juga sering bingung ketika kalau misalnya kami mau berkunjung ke ITB untuk dapat ini tuh harus kemana ya menghubungi siapa Tidak tahu, bingung. Kami pun juga akhirnya basisnya ke fakultas. Mungkin karena saya kenal mungkin dari Humas Kang Asep itu mungkin saya hubungi ke sana. Tapi juga harus bersurat, ada waktu, ada beberapa keribetan. Dan ya tidak bisa dengan segera. Iya, jadi mungkin ya saya juga enggak menyarankan ITB membuka cuma kan kayaknya memang kita harus reach out-nya adalah biar
guru-guru dimanapun pun atau guru-guru atau sekolah dimanapun tidak merasa kebingungan ketika kita ingin mengambil manfaat dari ITB. Ya mungkin kita bikin series tadi video untuk ya khusus memang ditujukan untuk guru tanpa harus ya series, jadi mungkin ya podcast lah atau mungkin ya mengajar kompetensi ngobrol cara ya sehingga guru-guru pun bisa memanfaatkan tanpa harus bingung kok sepertinya sekolah dengan universitas tuh kayak jauh gitu. Saya nggak mau bicara secara umum ya, cuma kerasanya kok jauh ya mas, karena saya punya ya guru saya di SMA, saya tidak membayangkan ternyata dia sebangga itu punya murid jadi dosen ITB. Dia nggak membayangkan, saya nggak membayangkan hal tersebut, tapi katanya saya diceritakan di kelasnya, dulu bapak punya murid dulu jadi dosen segala macam, dulu apa segala macam. Saya ternyata nggak, ya artinya kalau kebanggaan itu kemudian bisa dimanfaatkan oleh beliau juga untuk mengembangkan sekolahnya kan juga baik, karena reach out dari kita, apakah kita kalau kita turunkan mungkin tenaga kita juga tidak sebesar itu kan pak ya. Iya. Jadi ini ya mungkin isu menarik nih. Iya. Nanti kita tinggal Mungkin coba bisa cari programnya, ini ya, langkah strategi sama programnya seperti apa. Karena butuh masukan. Karena ITB idealnya sudah memperbesar layanan dengan roots yang cukup kuat, ya reputasi yang sudah terbangun, resources yang ya artinya resourcesnya luar biasa untuk di level nasional dan internasional juga kita punya artinya jaringan yang cukup baik ya kerjasama. Nah, tinggal mengoptimalkan. Jadi sayap layanan ITB itu tidak hanya sayap layanan ITB itu S1, S2, S3, penelitian, paten, outputnya publikasi, paten dan lain-lain, pengabdian masyarakat. Layanan yang disebut pengabdian masyarakat dalam dunia pendidikan yang lain bentuknya itu harus berkembang. Gitu. Iya. Dan ini ya maksudnya saya juga ngerasa Pak, kenapa jadi dosen ITB itu akhirnya jadi mendorong, khususnya ya saya rasakan mendorong saya untuk harus maju di bidang apapun, mungkin di Pengmas, di penelitian, di apa, karena kalau ada di sini Pak akan sulit lihat ke bawah. Ya semuanya di atas. Tiba-tiba teman saya yang di sini tiba-tiba udah top peneliti, tiba-tiba dapat Q1, tiba-tiba apa penghargaan tuh. Kalau saya nggak punya sesuatu, kalau menurut saya, kalau saya di sini nggak mempunyai sesuatu yang punya legacy gitu ya. Ya mungkin penelitian saya tidak terlalu ya par aja di tengah-tengah, pengemas saya nggak terlalu, tapi kalau pendidikannya ada di titik yang baik atau pengabdian kepada institusinya, pengemasnya oke, kan artinya harus mencari pos-pos yang istilahnya bisa sesuai fit dengan dia gitu. Iya, karena ya mungkin penelitian saya kurang, tapi saya memang saya kayak main bola lah, kayak nanti Persib main kan nggak semua jadi striker kan. Ya, ada yang jadi pemain belakang, ada yang jadi wingers gitu kan, ada yang jadi pemain tengah. Kan masa semua mau jadi striker, ujung-ujungnya nggak jalan juga tuh main bola tuh. Betul, dan itu peer pressure yang benar-benar nyata ya gitu, kayak teman semakan siang kita bersama tiba-tiba dia dipanggil untuk dapat penghargaan, terus ketika ketemu tawa-tawa aja biasa, dia juga apa, maksudnya kayak wah saya tiba-tiba lagi nongkrong enak-enak, saya dipanggil suruh bantuin. Iya, hal macam itu Pak, hal macam itu kita nggak tahu ya. Aja itu semua di bisa. Saya tiba-tiba saya harus nemenin Pak Ridwan. Iya, atau tiba-tiba nggak pernah ada apa, tiba-tiba beliau dipanggil oleh Pak ngisi sesuatu jadi ahli apa, kita nggak pernah tahu ternyata. Bahwa ternyata dosen ITB itu jadi saya nggak pernah tahu Pak bahwa ternyata posisi sosial kita sebagai dosen ITB itu membutuhkan komitmen lebih dari sisi bagaimana kita menjaga sikap, menjaga pikiran, menjaga omongan, menjaga hal apapun di masyarakat. Karena ya istilahnya ketika saya pulang ke rumah orang tua segala macam, ternyata keluarga saya pun juga kena imbasnya. Ketika tetangga tahu saya jadi dosen, dan saya nggak pernah berpikir terlalu jauh. Nah justru ketika makin lama Pak, makin ya istilahnya makin tua jadi dosen, ya saya belum tua sih, belum lama. Ngeledekin kita. Sudah tua. Semakin lama saya jadi dosen, saya semakin kerasa berarti senior saya, ya kan? Dan mungkin guru-guru saya yang jadi dosen, beliau bisa menjaga marwah dirinya dan marwah ITB, berarti nggak main-main. Jadi kadang kan sering terbesit ya, kok saya nggak dipilih, padahal kayaknya saya lebih unggul dibanding siapa. Nah ketika muncul begitu, saya sekarang jadi sadar bahwa setiap dosen ITB itu punya value, extra value masing-masing yang mungkin nggak kelihatan gitu ya. Tapi ya yang tinggal dipilih, kamu mau
maksudnya saya bicara dengan diri saya sendiri, kamu mau hal mana yang kamu lepas? Iya, nggak perlu diseragamkan gitu ya. Nggak semua seperti Pak Ferry Iskandar gitu ya, yang publikasinya banyak. Dan luar biasanya Pak Ferry Iskandar punya putrinya TPB. Saya yang ngajar, saya nggak tahu putrinya Pak Iskandar. Terus waktu kita liburan fisika gitu, putrinya dibawa. Putrinya bilang ke bapaknya, saya pengen ketemu sama, waktu itu online aja soalnya. Terus terima kasih ke sayanya, kayak terima kasih anak saya dibimbing. Terus kayak saya merasa Pak Ferry Iskandar loh. Saya yang ngajar TPB anaknya aja. Ternyata maksudnya Jadi menurut ngomongin beliau orang, gitu. mengajar anaknya saja itu mungkin juga hal yang biasa. Tapi Pak Ferry Iskandar itu pernah kuliah di awal masuk ITB dulu kan, Ya. di tambang. Nah, ditambah sebelum dia ke Jepang kan dia di tambang masuk ITB-nya. Ya, makanya. Jadi setidaknya tambang kecipratan. Tapi sebenarnya Tapi artinya tidak apa? Ya Pak Ferry Iskandar yang ya istilahnya, ya saya mohon maaf mungkin kalau disebutin ya nggak tahu nanti disebutin atau enggak. Beliau adalah topnya, tapi ya top ketika research. sudah menjadi ayah seorang anak, melihat dosen yang ngajarin anaknya, dia bisa memberikan respect yang sebesar itu. Iya. Saya merasa Pak Ferry, tapi kan saya anak saya ini. Hmm. Dan itu hal yang besar Pak, maksudnya impact-nya ke saya. Jadi apa ya? Ya semoga saya juga bisa seperti senior saya bapak-bapak juga Senior bisa. banyak lah. Kita tinggal mencari fit positioning kita di mana. Nggak semua harus jadi striker kan. Iya. Main bola nanti juga jam 7 tuh Persib. Ya aduh, macet ini nanti jalanan ya. Bahaya sekali. Saya udah siap nonton. Lagi Kalau bagus. Kalau saya sekarang. sebabnya selain untuk Tuhan bangsa dan alma mater Dan saya mau untuk Bandung. Tuhan bangsa dan mau Bandung. Saya lihat bisnya tadi di depan. itu Iya. Makanya kita mesti Markasnya cepat Persib. pulang. Iya. Makanya gerbang ITB kan. Nobar itu di Jalan Nobar, Sulanjana. Sulanjana, Kan, di situ di betul. depan. Udah siap. Bakal Iya. di Jalan Sulanjana saya bilang udah siap-siap aja nih. Biasanya saya ditemenin sama anak saya yang suka bola juga tuh. Jadi ya pelajaran Seru-seru. berharga, dosen ITB juga pemain bola. Iya. Tapi nggak semua harus jadi striker kan. Ya, karena saya mendukung Persibas Banyumas, cuma nggak pernah. Ya, bravo Persibas Banyumas. Semoga bisa lebih baik dan masuk ke Liga 1. Dan saya nontonnya semangat. Jadi walaupun saya lama di Bandung, mendukung Persib Bandung belum terlalu lepas lah. Nanti ini tetap orange Laskar Bawor. Tapi oranye bukan oranye yang bisa. Iya, bukan orang sana, di Banyumas, karena bajunya emang orange juga, Pak. Banyumas. Terakhir Liga 3 aja masih perlu perjuangan. Jadi semoga nanti suatu ketika lah bisa nonton. Jadi bisa ini. Untuk bukan persatuan sepak bola Magetan, persetan. Samanya apa lagi nih? Ya, gitu kali ya. Iya, Ya, seru Atau banget. mohon ini Terima langsung kasih nih. dipaksa. Dipaksa Untuk apa ikutan namanya ngobrol. podcast dadakan. Iya, tapi nggak ada skrip ya, nggak ada Nggak skrip. ada kalau skrip, karena kalau dilihat skrip kita ngomongnya nggak bebas. Oh iya, bebas. Ini tinggal serahkan kepada Serahkan editing dengan saja. Iqbar, nanti QA/QC-nya seperti apa? Ya, mohon bisa. Ya, terima kasih. Terima kasih. Yuk, mari. Assalamualaikum.